Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini sehat semuanya ya. Teman-teman, kali ini saya akan membuatkan satu gambaran berita yang sudah lama ya saya suarakan, yaitu bedanya Erick Thohir ya. Dia adalah benar-benar the right man in the right place, teman-teman. Kenapa? Ya, hari ini saya mau tunjukkan satu video, tapi saya nggak setelkan videonya ya, nanti kena copyright. Tapi saya akan mau ceritakan dulu bahwa Erick Thohir membawa semua pelatih, Patrick Kluivert, Lanza, terus Gerrard dan yang lainnya ya, itu untuk bertemu dengan tim wasit Indonesia dari Jepang ya. Jadi Erick Thohir atau PSSI ya, itu bekerja sama dengan Yoshimi Ogawa. Dia adalah pelatih wasit dari Jepang ya, senior sekali teman-teman. Di situ bahwa Erick Thohir membuat kejutan ya. Nah, tim pelatih Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini dikenalkan dengan Yoshimi Ogawa. Jadi Yoshimi Ogawa ini nonton permainan dari Patrick Kluivert di usia 16 tahun di Jepang dulu, teman-teman. Dan juga Gerrard ya. Gerrard juga main di Jepang saat itu tahun 93 sampai 96 nih, teman-teman ya. Jadi termasuk waktu Patrick Kluivert dan Denny Lanzat main untuk Belanda di Jepang saat turnamen usia muda, dan Gerald van der Broek jadi pemain di Jubilo Iwata tahun 93-96 ya. Ini kejutan ya bahwa orang-orang hebat di tahun 93-96 kumpul di Indonesia hari ini, teman-teman. Ya, jadi kalau sudah kompak gini, ya ini kata Erick Thohir ya, kerjasama lebih mudah dan bisa bawa sepak bola Indonesia semakin maju. Itu harapan Erick Thohir ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat hari ini timnas Indonesia belum bertanding ya, memang waktunya ya, memang belum waktunya, dan FIFA World Day juga belum ada ya. Nah, hari ini adalah hari-hari persiapan bagi tim pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pertandingan nanti di tanggal 20 ketemu dengan Australia di kandang Australia ya, teman-teman. Sebenarnya ini tugas berat buat Patrick Kluivert dan kawan-kawan dan tim pelatihan ya. Kenapa? Karena memang dia targetnya tinggi ya, harus lolos ke Piala Dunia, sedangkan yang kita lawan hari ini ya berat-berat juga ya, teman-teman. Di sini ada Australia yang di atas kertas, Australia di atas Indonesia, tapi de facto-nya hari ini pemain Indonesia adalah bukan pemain Indonesia yang biasa-biasa saja seperti yang lalu ya, teman-teman. Hari ini pemain Indonesia sudah beda dengan pengalaman Erick Thohir di dunia sepak bola ya. Dia itu orang yang benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan, diam-diam menyempurnakan ya lubang-lubang yang bolong, lubang-lubang yang kurang bagus ya, disempurnakan atau ditembel dengan pemain-pemain yang baru dimasukkan. Bahkan nggak berhenti di situ saja, teman-teman ya. Inilah kalau kita baca keseluruhan ya, kan nggak mudah ya, nggak seperti membalikkan telapak tangan gitu ya untuk membuat tim menjadi lebih kuat ya, atau sempurna, nggak seperti itu, teman-teman. Jadi semua di sebuah negara itu ada undang-undangnya ya. Di FIFA juga ada undang-undangnya, teman-teman, ada peraturannya. Tapi tim di bawah Erick Thohir luar biasa ya. Dari video ini aja kita lihat bagaimana sibuknya Erick Thohir ya. Sebagai Menteri BUMN masih ngurusi PSSI yang menjadi lebih baik. Gimana nih caranya? Ya, bahkan tim kepelatihan itu sibuk sekali, selain dia nonton liga untuk mencari talent ya, dia juga bertemu dengan orang-orang penting ya. Nah, di saat ini saya baru ngerti bahwa orang-orang ini dulu pernah main di Jepang, teman-teman ya. Di Patrick Kluivert, Lanza, dan Gerrard ini dulu main di Jepang tahun 93-96 saat usianya 16 tahun, teman-teman. Luar biasa ya, ini adalah reuni ya. Semoga aja teman-teman kalau kita lihat ya materi timnas Indonesia hari ini, saya rasa akan menjadi lebih baik ya. Pertama di tangan pelatih Belanda. Ya, terlepas dari itu semua, saya pernah bikin video beberapa waktu yang lalu, ada beberapa video yang saya ceritakan bahwa kita harus mengambil dari peringkat Belanda ya. Peringkat Belanda itu kan 10 besar ya, teman-teman. Jadi Indonesia juga harus
similar lah ya, similar walaupun di bawah berapa tingkat gitu ya, similar dengan Belanda. Karena hari ini adalah pelatihnya pelatih Belanda, itu yang saya bicarakan dari dulu ya. Indonesia akan lebih sempurna atau akan lebih baik lagi jika pelatihnya dari Belanda. Dan hari ini ya, chemistry ini sampai ke Erick Thohir, teman-teman. Sampai ya, saya sudah prediksi ini sejak lama, teman-teman ya. Sejak awal-awal beberapa pemain sudah mulai mendarat di Indonesia. Saya sudah bikin video, teman-teman cari aja video saya ya, yang menceritakan bahwa Indonesia akan lebih baik jika dilatih pelatih yang hebat dari Belanda. Tapi pelatih yang hebat ya. Nah, karena kita mengacu pada peringkat Belanda di dunia, teman, atau di FIFA ya. Nah, kalau kita melihat peringkat kita di bawah FIFA 2 aja ya, 2 strip gitu ya. Kita udah ada di level 30-40 teman-teman ya. Bayangin aja, padahal target PSSI di 50, saya rasa akan kekejar. Kalau konsisten ketumnya Erick Thohir ya, 50 kekejar teman-teman. Ya kalau lihat materinya, materinya semakin diperbaiki, semakin kuat, bahkan tim kepelatihan semuanya hebat-hebat. Ya, ini kalau nggak salah nih ya, nanti dirteknya kalau nggak salah dari legenda Ayak nih teman-teman ya. Dari pemain Ayak yang hebat nih dulunya. Ini kalau nggak salah, tapi belum diumumkan ya, tapi saya udah dapat bocoran nih ya, berita-berita yang personal nih teman-teman dari legend ya, legendnya Ayak nih. Ya, kita tunggu aja ya, dirteknya siapa. Nah itu kan berarti semua sudah grade A semua nih kepelatihannya ya. Nah, legend-legend. Nah, mudah-mudahan dengan tim pelatih yang lengkap, materi yang lengkap, Indonesia nggak jauh dari Belanda. Nah, itu nanti akan mengangkat otomatis peringkat atau standar lokal, teman-teman. Jadi pemain-pemain dari lokal Indonesia yang mau main di timnas Indonesia, mau nggak mau dia harus ngejar standarisasi timnas Indonesia dibentuk oleh Erick Thohir. Kalau nggak masuk standar ya nanti Indonesia bisa turun, ya nggak? Bisa turun teman-teman. Jadi umpamanya Erick Thohir mematok peringkat 8 ya. Ya nanti standar timnas Indonesia 8. Peringkat Asia minimal standar Asia ya. Sudah setingkat dengan Jepang ya, dengan Iran, Uzbekistan. Nanti Indonesia diharapkan seperti itu. Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan. Nah, itu nanti Indonesia diharapkan sama dengan itu, sama dengan Australia ya, diharapkan nanti akan ke arah sana larinya. Nah berarti pemain Indonesia lokal ya yang nanti bisa masuk timnas Indonesia pasti yang grade A ya, yang bagus-bagus. Iya, sekarang aja kita bisa ngitung dengan jari ya, siapa saja pemain lokal yang masuk ke timnas Indonesia. Paling hari ini bisa dihitung ya, Rizky Ridho, Marcelino, ya siapa lagi yang kira-kira pemain lokal yang sudah tergambar baru 2 itu teman-teman yang bisa masuk ke timnas Indonesia. Itu kan berarti standarnya sudah ditinggikan oleh Erick Thohir, ya kan, standarnya sudah ditinggikan. Ya kalau nggak ditinggikan di 56 ya nggak masuk Piala Asia, Piala Dunia, harus dinaikkan standarnya 8 ya, syukur-syukur bisa 9 gitu ya. Nah itu gambarannya. Jadi Erick Thohir kerja keras sekali teman-teman ya, dan itu semua karena ada kekuatan uang dan kecanggihan dalam mencari uang. Jadi sepak bola itu kalau uangnya nggak kuat ya nggak jalan teman-teman, nggak akan jalan. Sepak bola sekarang sudah money oriented ya, jadi kekuatan modal. Siapa yang kuat modalnya dia akan mendapatkan pemain-pemain yang grade A, yang hebat. Itu udah larinya ke bisnis ya sepak bola itu. Jadi yang kuat modal dia pasti akan bisa menjadi kuat, dan kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang the right man in the right place itu teman-teman. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman perubahan-perubahan atau gebrakan-gebrakan Erick Thohir yang diam-diam sedang diperbaiki nih timnas Indonesia kalau lihat videonya ya. Jadi kita menunggu ya, semoga Indonesia masuk Piala Dunia nggak sampai 2030 ya, menjadi kejutan. Gimana hebohnya kita tunggu saja teman-teman. Oke, itu aja teman-teman berita pagi ini ya. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.